Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rada nge-lag sebentar. Berbahaya ini kalau nge-lag. Suaranya lancar nggak nih? Minta masukan dong. Ke gambarnya doang yang nge-lag atau Lancar Kang, suara lancar. aman suara? Aman. Lancar, oke. Ya udah, yang penting suara ya. Thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, terima kasih sudah hadir di latihan kita yang kedua di tahun 2026 di sesi metafisik. Ini juga pertemuan nomor 2 gitu ya. Jadi kalau ini tanggal cantik 22. Nah, sesi 2026 ini seperti kemarin kita sudah diskusikan gitu ya, sudah disampaikan bahwa sesi metafisika 2026 itu ambil tema road to ngimpleng gitu ya. Pokoknya akhir Januari ini semuanya bisa ngimpleng gitu ya. Nah, untuk memastikan semuanya bisa, maka otomatis kita ambil cara paling step by step. Saya tahu, saya yakin akang-akang dan teteh-teteh ini kemampuannya pasti beda-beda. Larinya nggak semuanya pelan-pelan, ada yang udah bisa jalan, udah bisa loncat gitu ya. Tapi hari ini saya sampai ini mohon bersabar karena tujuannya adalah semuanya bisa ngimpleng, maka kita mulai banget dari belajar jalan, merangkak, jalan sampai akhirnya semuanya bisa lari bebas bersukaria gitu ya. Nah, kemarin kita itu sudah diskusi, ngobrol, menyamakan persepsi tentang 3 hal penting ketika kita mau bahas tentang nyimpleng ini ya, kunci-kuncinya gitu ya. Yang pertama bahwa sebetulnya kita itu udah bisa nyimpleng gitu ya, karena bentuk yang paling dasarnya adalah kepekaan. Kalau udah kita bisa berarti sebetulnya bisa. Nah, maka kenyataan bahwa kita bisa itu diterima dulu. Karena itu kunci pertama ya. Selama kita mikir kita ikutan latihan itu karena kita belum bisa, nanti lambat gitu ya. Kita tuh sebetulnya kemarin disadarkan sudah bisa gitu ya. Tinggal lanjut. Yang kedua adalah tentang malah saya lupa. Sorry ini. Yang satu adalah tentang kepekaan, berarti udah bisa. Ketiganya adalah tentang nyimpleng itu fenomenanya seperti apa gitu ya. Seperti kita ngebayangin hal-hal gitu ya. Misalkan bayangin pisang, bayangin apa, kan pisangnya muncul di kepala kita. Nah, nyimpleng itu seperti itu gitu ya. Jadi memang munculnya di otak, bukan di indera yang 5. Makanya disebutnya indera keenam kan gitu ya. Kalau kita ngelihat biasa pakai mata seperti ini, itu kita pakai indera penglihatan. Nah, kalau pakai indera keenam, munculnya adalah di otak langsung. Nah, karena ini penting ya, karena nanti ke depannya yaitu yang bisa kita asah gitu ya. Yang termasuk adalah feeling gitu ya. Feeling ini adalah 50% lebih dari nyimpleng itu ya feeling gitu ya, karena feeling adalah bentuk dari data yang sudah masuk tapi masih diproses, tapi kesimpulannya udah keluar, yaitu feeling tadi gitu ya. Masalah gambar, audio, segala macamnya dia masih berproses gitu ya. Nah, itu gambaran kira-kira tentang apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama ya. Kalau Akang Teteh ada yang belum ikut yang pertama, videonya udah ada, tolong disimak. Yang udah ikut, tolong disimak lagi gitu ya, dipahami gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sekali ngebahasnya baru sekali itu kayak kayak ngerti gitu ya, padahal sebetulnya banyak yang tersembunyi di situ. Nah, kemarin sayangnya kita lama banget 1,5 jam gitu ya, jadi ya wayahna harus belajar ulangnya ya rada panjang sih gitu ya. Tapi kan worth it ya, bukankah dengan begitu skill nyimplengnya akan meningkat gitu ya. Nah, itu ya untuk pembukaan kita di situ. Nah, saya sekarang mau jelasin apa yang mau kita latih di pertemuan kedua
gitu ya. Jadi prosesnya seperti biasa, nanti kita tenang dulu, tuning dulu sebentar, kemudian kita ke lapangan, disetting sebentar. Nah, kalau hari ini ada latihan ya, nanti latihannya berapa lama Kang? Cuman maksimal 15 menit ya. Eh, Pendahuluannya adalah yang tadi sore disampaikan di grup, yaitu kan himbauannya adalah dari maghrib ya sekitar jam 6, Akang dan Teteh ketika bernafasnya, narik nafas, buang nafasnya itu diperhatiin baik-baik gitu ya. Nah, sekarang saya kasih tahu apa itu maksudnya. Memperhatikan nafas selama dari jam 6 sampai jam 8 berarti kan 2 jam tuh. Nah, dalam 2 jam kita benar-benar meniatkan untuk memperhatikan nafas kita, sesuatu yang biasanya hari-harian itu kita nggak pernah perhatikan gitu ya. Nah, sebetulnya dalam 2 jam tadi, Akang dan Teteh sedang melatih kesadaran ya, bahwa kita bisa saja lagi ngapain tapi kita sadar lagi nafas gitu ya. Nah, ini salah satu kunci yang penting juga gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya ngimpleng itu kita nanti berusaha memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya itu terlewatkan. Karena otak kita itu seperti antena. Dia itu nerima semua sinyal. Nah, kita lagi mau masuk ke sinyal-sinyal halus yang kadang-kadang kita abaikan. Maka latihan memperhatikan nafas itu sebetulnya memperbanyak fokus kita, otomatis ya itu mah ya. Konsentrasi kita lama-lama jadi panjang gitu. Kemudian yang paling pentingnya adalah kita jadi memperhatikan hal-hal kecil. Nah, ini yang nanti akan sangat terpakai ketika nanti kita mau meningkatkan si skill implengnya kita ya. Nah, jadi latihannya 15 menit merhatiin nafas tapi pakai panduan. Nanti dari situ endingnya adalah teman-teman tahu nanti bisa ngerasain pola-pola energi supaya dia nyalur ke tulang punggung, pituitari, dan itu sambil dikoneksiin pakai settingan ya. Jadi nanti pertemuan ketiga hari Senin lagi ya. Hari Senin lagi berarti kita udah bisa ngobrol. Senin tanggal berapa? Nah ini kemungkinan Senin depan Kang, gambarnya ini putus-putus. kemungkinan besar digeser ya. Saya lupa itu, saya kayaknya masih di luar kota deh. Nah, tapi intinya pertemuan ketiga kita sudah ngobrol, yuk kita ngimplengnya naik satu tahap gitu ya, bukan lagi feelingnya bakal biasa, inputan bakal diperkuat sehingga teman-teman bisa lebih mudah lagi untuk menerjemahkan. Ya, oke. Sampai sini dulu openingnya. Kita langsung ya. Sok Gambarnya tegakin putus-putus, punggungnya. Kang. Gambarnya putus-putus. Nah, tapi suaranya aman kan? Suaranya aman, tapi gambarnya hilang, timbul putus-putus. Oh, berarti nanti. Iya. Kalau gitu, Kang Carsono, coba dimatiin gambarnya, Kang Carsono. Kadang-kadang suka kalau banyak yang apa ini. Tapi memang di saya juga ini putus-putus ini. Saya gerak ke sini aja ada delay ini. Nah, tapi nggak apa-apa. Sekarang itu nggak usah khawatir ya. Thank you masukannya. Karena nanti gerakannya cuma statis aja kok diem. Ya, yang penting adalah suara saya jelas, nggak delay ya. Karena instruksinya full dari suara. Bahkan saya nggak pakai video juga bisa. Ya, santai aja. Oke, yuk ambil posisi duduk, tenang, relax, ya. Sambil mengingatkan bahwa skill ngimpleng ini harus dibayar. Dibayar pakai apa? Pakai komitmen. Komitmennya apa? Latihan mandirinya jalan terus ya. Bisa jadi sebulan ini kita nggak akan ada fase-fase latihan yang seperti biasa, yang olah nafas atau apa gitu ya. Itu mah udah tanggung jawab masing-masing. Ya. Terus ada PR-PR jeda. Misalkan hari ini dikasih PR-nya ini, maka teman-teman lakukan gitu ya. Itulah cara kita ya kalau ke supermarket mah ya belanja ya, belanja barang gitu. Kalau ini mah ya belanja skill. Skillnya ya dibeli pakai komitmen itu gitu ya. Oke, tenangin, tarik nafas.
Oke, kalau duduknya sudah tegak punggungnya, tangannya boleh ada dua posisi, boleh tangannya begini, ya, taruh di bawah gini, seperti biasa ya, atau mau dibuka juga boleh, ya. Bisa posisinya dibuka di atas paha, atau ditemukan jari-jarinya. Kemudian tetap fokusnya adalah di punggung yang tegak ya. Oke. Oke. Ya, sebelum kita berlatih, tenangkan pikirannya. Bismillah ya. Oke, kita berdoa dulu. Saya nitip, seperti biasa doa kita yang pertama, yakinkan, rasakan bahwa apa yang kita latih hari ini merupakan ibadah dan mendukung ibadah keseharian kita lainnya. Yakinkan pula, rasakan, bayangkan, vibrasikan bahwa apa yang kita latih hari ini berguna, bermanfaat, minimal buat keluarga kita. Dan yang ketiga, silahkan Akang dan Teteh, apa sih yang Akang dan Teteh inginkan, doa, gitu ya. Bayangin, rasain itu sudah terjadi, sehingga nanti selama kita berlatih, apa yang doa-doa kita ini didorong gitu ya sama energi, insya Allah lebih cepat ijabahnya ya. Oke, tarik nafas biasa, buang sampai habis. Oke, nah pada saat ini Akang dan Teteh punya pilihan. Mau ngatur nafas pakai teknik, misalkan nafas perut, nafas dada, atau diafragma, boleh. Pakai nafas biasa pun boleh. Pilih mana yang paling nyaman. Ya, pilih mana yang paling nyaman. Oke, yang pasti kita mulai ya. Punggungnya tegak, posisi tangan perhatikan. Boleh gini, boleh dibuka. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Oke, atau mau kita off dulu terus masuk lagi? Gimana kalau gitu? Siapa tahu jaringannya reconnect ya. Mau di off dulu? Ya Kang, boleh Kang di-off-kan dulu kan nanti dia. Ya, oke, ya. Saya tutup dulu, nanti langsung masuk lagi ya. Siap. Oke, yuk bismillah. Udah pada masuk lagi nih? Ada berapa nih yang masuk? 59. Udah ya? Oke, yuk kita mulai ya. Bismillah. Tegak punggungnya, lemesin pundaknya, tangan di posisi yang teman-teman pilih. Nafasnya dipelanin. Ya, nafasnya dipelankan. Tarik perlahan, buang perlahan. Kalau teman-teman pakai nafas yang ada tahannya, tahannya juga dinikmati. Nggak usah panjang banget kalau tahannya. Ya, karena kita nyari ritme. Ya, bukan buat meledakkan energi ya. Cari ritme. Oke. Hitungan 3, Akang dan Teteh, bayangin kita ada di lapangan yang sama. Bareng-bareng, dengan nyaman, tenang gitu ya. Ya, kita ke lapangan latihan dalam 3, bayangin 2, 1. Good, bagus. Merinding. Oke, good ya. Ada satu hal yang saya pengen titip ke Akang Teteh, yaitu jaga posisi supaya relatif tegak ya. Mungkin nanti rada bungkuk sedikit nggak sengaja, nggak apa-apa, tegakin lagi gitu ya. Saya nggak akan terlalu banyak ingetin lagi ya masalah postur ya. Tegakin punggungnya. Oke. Dengan menikmati nafas, tarik buangnya atau tarik tahan buangnya. Izinin saya buat setting dulu sebentar ya. Bismillah. Setting dalam 3, 2, 1. Oke. Sangat baik. Oke. Ya.
Fase pertama adalah Akang dan Teteh benar-benar perhatikan tarik dan buang nafasnya. Rasain. Ya, dia nariknya itu gimana. Kalau pakai tahan ya tahannya rasain. Pas buangnya gimana. Ya. Fase pertama ini kita akan mencapai tahapan pertama adalah setiap nanti buang nafas, badannya akan merinding. Ya, maka ketika buang nafas rasain benar-benar. Mungkin merindingnya baru sedikit, nggak apa-apa, terusin. Sampai pas tarik, mungkin nggak terlalu, kalau tarik sih nggak merinding ya. Pas buang itu, gitu. Merinding, kadang-kadang kulit kepala sampai kayak mengkerut, ketarik gitu. Kalau duduknya kita seperti saya lagi di Pak kursi, kadang-kadang sampai ke bawah kerasa. Ya, tapi kalau sila mungkin nggak terlalu terasa. Ya, perhatikan nafasnya, settingannya lagi gerak. Targetnya adalah ketika buang nafas rasain banget. Kadang-kadang awalnya gerenyem-gerenyem doang tuh. Tat gitu. Atau kayak ada yang apa ya? Kayak air di banjur gitu. Sampai nanti merinding. Kalau udah dapat merinding sekali, maka nafas buang berikutnya fokus lagi ke merindingnya. Sampai setiap buang nafas itu merinding. Terus ya, dikasih waktu nih fase pertama ya. Sambil diingat-ingat, oh kayak gini. Gitu ya. Nikmati aja. Tugasnya menikmati doang kok. Ya. Energi udah disiapin dari kemarin-kemarin. Energinya Akang Teteh iya. Energinya lapangan iya. Settingan juga iya. Jadi semuanya pasti insya Allah gampang ini. Ya. Nikmati merindingnya. Kok nafas gini aja bisa merinding? Gitu ya. Ya, terus ya. Sampai setiap buang nafas, merindingnya nyata kerasa. Biasanya pas buang pertama merinding, nanti begitu buangnya terus gitu, makin ke akhir nafas biasanya lebih merinding, gitu, bergetar, ya. Kan kenapa bisa gitu? Ketika kita buang nafas, kita sebetulnya lagi nyaluran energi. Ini settingannya nyaluran energi ke seluruh tubuh, sehingga wajar teraliri, kerasa kayak ada yang ngalir gitu ya. Memang energinya lagi ngalir. Kenapa merinding, Kang? Karena kepekaannya lebih tinggiin. Nikmati aja merindingnya. Ya, oke. 2 menit lagi ya. Masih, masih. Izin di setting ya, di setting lagi. 1, 2, bismillah. Oke. Oke, fase kedua masih persis sama. Bedanya adalah pas narik lebih tegakin punggungnya, pas buang mungkin punggungnya rada bungkuk dikit nggak apa-apa. Ya, tapi yang pasti pas narik tegakin punggungnya, pas buang nikmati gemeternya, nikmati merindingnya. Simpel ya, cuma nambah. Pas tarik lebih tegakkan punggungnya,
Pas buang, rasain merindingnya. Ya, mungkin kadang-kadang ngelos sebentar gitu ya, cari lagi, sampai bisa konsisten. Setiap buang nafas dia merinding. Terus ya, ini latihan kayak gini-gini doang ya. Tapi banyak nanti lah saya jelasin ya. Tapi percayalah, ini dasar ya semuanya sih. Ya. Oke, masih persis sama. Pas tarik punggungnya lebih tegakin. Pas buang nafas rasain merindingnya. Sambil dirasakan, dibayangin aja. Pas narik itu, energi itu naik lewat tulang punggung. Pas buang, dia nyebar ke seluruh tubuh lagi ke arah depan. Gitu ya. Tarik dia naik energi itu lewat punggung. Kalau belum kerasa nggak apa-apa kalau ini. Ya. Yang penting bayangin aja. Set. Pas buang, dia kayak banjir ke depan. Kayak air terjun. Dan seiring dia mengalir gitu, makin kerasa merindingnya. Ya, kalau teman-teman duduknya di kursi dengan telapak kaki nempel, sambil rasain pas narik itu dia ada energi yang ketarik dari bawah naik ke punggung. Terus jadi air terjun yang melimpah ruah ke depan. Wer gitu. Wih, merinding guys. Bagus nih. Ya, insya Allah bisa. Saya yakin bisa semua ini. Ya, lu plep nggak apa-apa. Yang penting terus rasain. Terus ya dikasih waktu nih 2 menit 3 menit lah. Ya. Good. 1 menitan lagi. 1 menit lagi. Oke ya. Nah, kita lanjut fase berikutnya. Masih lakukan yang sama dulu. Jadi transisinya halus ya. Fase berikutnya adalah masih sama pas tarik dia naik lewat punggung. Pas buang akang dan teteh, bayangkan energi itu ke kepala terus memancar. Ya kayak bohlam kan kalau lampu ya ada sinarnya memancar gitu. Nah kepala kita tuh kayak bohlam gitu. Pas buang, kalau tadi kan dirasain ke seluruh tubuh, energinya disalurkan seluruh tubuh. Sekarang mah naik lewatan di jalur punggung, mau ditahan boleh ataupun enggak juga nggak apa-apa, tergantung nafas. Pas buang, si kepala kita tuh kayak bohlam memancarkan energi, gitu. Nah, cobain kayak gitu. Grenyam-grenyem atau merindingnya mungkin nggak sebesar ketika tadi ya. Kalau yang di keseluruh tubuhin pasti lebih merinding. Tapi yang ini akan kerasa kayak ada yang ngalirnya. Kayak padatnya mungkin, grenyam-grenyemnya mungkin. Kepala kita kayak pakai helm ya, ada kayak lapisannya mungkin. Macam-macam. Nah,
Coba diperhatikan baik-baik. Kang, saya nggak kerasa apa-apa. Iya, kerasanya apa? Yang udah nggak mungkin nggak kerasa apa-apa ya. Kerasanya cuman apa? Mungkin kepalanya goyang-goyang, boleh rasain dulu aja itu. Ya, kerasa rada-rada pusing ya nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau rada pusing mah wajar ya. Kenceng loh settingnya. Masih 2 menitan lagi. Masih, 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 masih. Di setting sebentar. Oke, good. Oke, saya bikin jalur dulu sebentar. Masih ya. Bismillah. Oke. Pertahankan seperti ini. Pertahankan seperti ini. Saya akan sambil teman-teman perhatikan pertahankan seperti ini, saya nanti akan ngasih instruksi. Nah, begitu ada instruksi, lakukan sesuai instruksi, gitu ya. Karena kita lagi latih otak pituitarinya untuk nyimpleng, nggak usah dipikir, ya. Lakukan, gitu ya. Jangan disaring pakai pertanyaan atau keraguan atau apa, gitu ya. Lakukan, gitu ya. Siap ya. Kalau lebih nyaman pejamkan mata, pejamkan mata. Kalau lebih nyaman buka mata, buka mata. Nggak ngaruh ya. Buka atau tutup nggak ngaruh. Oke. Instruksi pertama adalah dalam hitungan 3, Akang dan Teteh bayangkan tempat di dunia real ya, nyata yang pernah Akang Teteh datangi dan itu paling berkesan. Ya, dalam 3, 2, 1, go. Di sini dibantu kok. Yuk. Datangi tempat yang Akang dan Teteh paling punya ingatan yang paling berkesan. Hitungan 3 langsung sudah di tempatnya. Oke. Ambil semua informasi di depan Akang Teteh itu seperti apa.
Bisa jadi nggak kelihatan, nggak bisa jadi nggak kedengeran apa, tapi informasinya pasti ada. Depan kita tuh seperti apa? Posisi saya lagi di mana? Kalau kita di ruangan itu saya lagi ngadep kemana, terus di depan kita tuh pemandangannya apa? Oke, biarkan otak kita itu mendetailkan. Oh, di depan ada ini. Sebelahnya ada apa? Gitu ya. Atasnya gimana? Bawahnya gimana? Geser sedikit seperti apa? Gitu ya. Biarin. Terus akhirnya dia akan membentuk informasi yang lebih lengkap, lebih lengkap, lebih lengkap tentang tempat itu. Yuk. Udah ini kok. Nyedotnya udah kenceng. Ya, berarti dia sudah tersambung ke itu. Tinggal kita membiarkan diri kita nerima informasinya sebanyak mungkin tentang tempat yang Akang dan Teteh spesifik punya kenangan yang paling berkesan ya. Oke, saya biarin dulu. Coba berputar sedikit ke kanan. Perhatikan di sebelah kanannya. Ya, ingat, gambaran itu bukan seperti lihat benda biasa, tapi dia akan muncul di otak. Oh, gini. Oh, gini. Terima semuanya. Iya. Iya, di sininya seperti ini, sininya. Warnanya. Mungkin warnanya dia akan muncul. Kan gitu ya. Oh, ini warnanya gini, bedanya gini. Nah, awalnya mungkin muncul sekilas mungkin. Set gitu. Terus, tadi apa gimana? Gini gitu ya. Detailin. Tak, tak. Ini bakal seru ini. Geser lagi. Tadi kan ke kanan gitu ya. Geser lagi ke kanannya lagi. Sampai kita ngadep ke apa? Berputar balik kanan gitu ya. Jadi kayak balik kanan gitu. Kita sebetulnya berputar ke kanan gitu ya. Sampai 360 derajat sih sebetulnya. Pelan-pelan. Sekarang lihat di area belakang gitu ya. Kalau tadi depan, ini yang bagian belakang. Depan, ke kanan, ke belakang. Kita pelan-pelan dulu ya. Again, geser lagi. Berarti kita lihat yang sebelah kiri. Hitungan 3. Akang dan Teteh itu udah di sana. Bisa lihat 360 derajat atas bawah. Perhatikan kalau itu ruangan itu atasnya gimana, bawahnya gimana, kanan kiri, depan belakangnya seperti apa. Gitu ya. Bayangin aja dulu. Ngelamun atau nggak apa-apa ini mah ngelamun. Disebut halu ya nggak apa-apa. Ya. Kita sedang melatih otak kita nerimain. Oke. Dalam hitungan 3. Buka dulu matanya. Kalau tadi nutup dan kita diskusi dulu ya. Kita break dulu buat diskusi. Oke, dalam 3, 2, 1. Dah, biasa. Langsung we biasa. Oke, ada yang mau tanya dulu tentang fase pertama? Apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas ini? Atau mau cerita? Tadi gimana? Kita breaknya 5 menit ya. Break yang penting.
Soalnya ngasih kesempatan si otaknya istirahat. Sambil kalau ada yang mau tanyain boleh. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana Kang? Sok, mangga. Ini yang fase kedua di ulu hati itu terasa panas nyesek gitu Kang. Hmm. Itu Kedua tuh yang mendarin kepala ya? bukan yang ke Oh, yang lewat. ya, yang lewat belakang ya. Oke. Yang ngalirnya. Oke. Wajar, itu wajar. Tiap orang nanti beda-beda. Nah, di tahap ini kadang-kadang ada yang bisa tiba-tiba kayak ngelihat badan sendiri, terus ngelihat ada yang ngalirnya, ada titik-titiknya gitu. Ada yang gitu nggak tadi? Lagi olah Cuman, nafas kan? pas 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 ininya aja Kang, pas di kepala itu kelihatan Kelihatan kita kayak kayak ngelihat diri sendiri gitu. kayak 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 nggak di Kayak tempat gitu berkaca. Bang. Ya, Ah, kayak nggak iya. di tempat. Oh, Kayak udah nggak, udah padahal kan matanya melek, cuman kayak nggak kelihatan tembok-tembok gitu. Ya tembus. maksudnya nggak, maksudnya bukan tembus, maksudnya di kepala tuh kayak kosong gitu loh. Ah, nice. Ya, emang itu udah bener itu. Masuk gitu kok. Itu salah satu nanti kan karena kita jadi fokus kita teh udah ke mensort gini. Kalau kita buka mata itu kan kayak dinding tetap kelihatan dinding gitu ya. Tapi kita lagi Iya, nggak iya. fokus ke dinding, tapi kita lagi fokus ke informasi yang di otak. Jadi nanti overlap tuh kayak ada dua dua gambar gitu. Gitu. Iya kan. Ya, udah bener itu kan. Udah bener banget itu. Oke. Yang lain coba atau pertanyaan lainnya boleh? Yuk, Assalamualaikum Kang. mangga. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana biar pada tahu nih yang lainnya. Dengan Putra Kang. Oh, oke, Eh, mangga Kang. Saya kok tadi merindingnya waktu narik nafas ya Kang ya. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kebalik itu ya. Nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang badannya emang lebih peka pas narik. Yang pasti kan baik tarik maupun buang dia ada gesekan ya. Ada gesekan, ya anggap aja gesekan udara lah gitu ya. Itu yang nanti ngevibrasi gitu. Ya mungkin nggak apa-apa. Nanti tinggal dilatih aja Kang. Sebetulnya ya target sebetulnya pas tarik tahan dan buang itu merinding terus gitu. Cuman mungkin akan lebih gampang pas narik. Secara umum orang lebih gampang pas buang biasanya. Gitu. Jadi aman. Terus gimana? Tadi apa lagi yang dirasain? Tesan. Udah gitu aja. Oke, ada lagi? Sampai sekarang kepala masih ini sih Kang. Masih Oh ya kayak pasti. Ini kepalanya masih dipegang semua ini, masih dicolokin ke power bank. Ya. Habis ini masih ada satu kali lagi soalnya. Nah, ini yang nanti akan Akang Teteh latih sampai pertemuan berikutnya. Ya, itu. Ya, jadi ini kayak kepalanya jangan bingung kalau kepala tuh kayak nempel aja ketarik gitu terus kayak capek gitu. Itu mah wajar ya. Karena mikir itu kan capek. Pakai energi gitu ya. Nah, ngimpleng ini ya pakai energi gitu. Minimal jadi nggak ya gitulah kayak mikir. Ya emang mikir ini. Oke. Apalagi mungkin yang mau tanyain boleh? Dua lagi Saya deh. Kang, Boleh, mangga Kang. Dari mana? Siapa? Bahja di Bangkalan, Madura Kang. Waduh, Tempat Madura nih lagi rame. Oke, iya, gimana Kang? tempat berkesan itu saya di Jolotundo Kang. Saat akan mengarahkan untuk ke kanan, itu seperti ada yang nahan. Apakah Hmm. sugesti atau fokus atau bagaimana? Nah, kalau orang-orang yang baru pertama itu refleksnya memang gitu. Nah, berarti ini buat semua ya, Akang Teteh. Tadi kan instruksinya adalah begitu ada instruksi langsung lakukan. Nah, Ya, memang secara umum nggak gampang
Karena kadang-kadang balik ke tengah lagi gitu ya, ke depan lagi. Karena otak itu lagi bilang kayak heula di sini juga belum selesai. Udah disuruh pindah karena kan tadi jedanya itu nggak lama ya. Pas lihat ke depan udah kelihatan, udah kebayang gitu si apa meja kah atau apa apa lahan kah atau apa udah kebayang. Sudah kebayang? Kebayang. Pas gesernya rada susah gitu ya. Iya. Nah, berwarna nggak Kang? Yang Akang Enggak, bikin dia itu bro? abu-abu. Masih abu-abu. Oke, good. Nah, ketika nah itu tuh sebetulnya ngimpleng Kang. Ya, itu tuh sebetulnya ngimpleng ya. Ngimpleng itu berarti kan kita itu sudah bisa memunculkan visual dari hanya sinyal-sinyal input otak. Ya, biasanya kita tuh kan ngelihat gambar dari sinyal-sinyal retina mata, saraf mata. Sekarang itu berarti Akang sudah bisa memunculkan gambar dari sinyal-sinyal otak. Nah, kenapa tadi yang kesulitan geser itu karena memang biasanya refleksnya itu pengen full dulu baru ngegeser ke yang lain. Dia masih bilang ini saya masih memproses yang ini, jangan dikasih yang lain sebetulnya gitu ya. Nah, nanti minggu ini kan PR-nya adalah gitu, sampai nanti bisa lancar kanan kiri gitu. Kuncinya adalah, ini kuncinya nih ya, bilang ke diri sendiri, nggak usah perfect ya. Yang penting gambaran umumnya dulu gitu ya. Saya akan detailkan nanti gitu ya. Nanti lebih cepat tuh pindah-pindahnya gitu. Nanti harus dicoba sendiri tuh. Itu Kang, bagus Kang. Oke, Satu, Rohon. oke sama-sama. Ya ada lagi satu lagi deh. Sambil biar otaknya istirahat Izin nih. Yes? izin Kang dengan Nazmi dari Riau Kang. Dari Riau, gimana Kang? Izin Kang, jadi waktu untuk ngebayangin suatu tempat gitu Kang. Hmm. Kadang sudut pandangnya tuh bukan kayak sudut pandang orang pertama gitu Kang. Kayak sudut pandang orang ketiga gitu. Jadi kadang bisa lihat tempatnya, bisa lihat sayanya juga gitu Kang. Kadang ada Oh, dapat seperti itu Kang. nice. Bagus. Tadi lihat apa? Tadi kebetulan ada rumah kenalan gitu Kang. Nah, Rumah saya ada kenalan posisi di luarnya, di terasnya gitu kan. di Nah, saya terasnya. lihat kadang suatu waktu dari sudut pandang pertama gitu lihat rumahnya. Hmm. Kadang juga lihat rumah sama sayanya juga gitu kan. Kadang dari atas, dari belakang, atau dari samping juga kadang gitu kan. That's good. Ya, bagus. Ya, nyimpleng bisa POV, point of view yang orang pertama, orang ketiga gitu ya. Bahkan orang kedua. Enggak sih, orang kedua nggak bisa lah, orang ketiga ya gitu. Itu wajar Kang. Kalau kita main PUBG kan juga bisa milih ya. Nah, itu berarti yang paling gampang adalah ya tiap psikon kan beda-beda. Berarti ikuti dulu yang paling gampang. Nah, kalau nanti ada poin orang ketiga lagi, coba selidiki. Itu kan kayak diorama ya, suka tep gitu ya. Nah, Akang teh bisa jalan misalkan kalau saya lihatnya kita lagi orang ketiga nih, ngelihat diri sendiri lagi lihat rumah misalkan gitu ya. Kita teh bisa kita kita yang sim kamera ini teh ke belakangin, ke depanin gitu ya, lihat detailnya gitu ya, muka saya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, itu bisa banget dimainin, Kang. Nah, ini jadi poin ya. Salah satu eh, apa ya? eh, salah satu tanda bahwa kita itu kemampuan otak processingnya udah cukup baik adalah ketika kita lihat orang dan kita bisa ngebayangin di gambaran kita itu orangnya mukanya jelas. Ya, di luar berwarna atau enggak ya, tapi jelas. Hidungnya kelihatan, matanya kelihatan. Karena kadang-kadang kalau kita lihat orang itu biasanya orang itu mukanya nggak ada. Kenapa nggak ada? Bukan dianya nggak punya muka, tapi processing untuk detail muka itu dia butuh resource otak yang lumayan. Jadi kalau Akang dan Teteh tadi misalkan atau apa gitu ya, melihat ngelihat terus ngelihat orang baik diri sendiri atau orang lain dan itu mukanya udah jelas berarti itu tanda Akang Teteh udah bagus. Ya, tinggal melatih apa ya? Tinggal tinggal nerusin konsistennya aja gitu ya. Kan kadang-kadang lup-lup atau apa ya itu kan simple ya. Itu Kang. Bagus banget Kang. Oke, itu wajar ya.
Ada lagi yang tadi ngelihatnya sebagai orang ketiga, bukan sebagai orang pertama? Saya, Kang. Ya, udah. Oke, udah kita lanjut satu kali lagi ya. Nah, nah ini menariknya. Tapi saya mau pastiin. Tadi semua melakukan kan ya? Ya. Saya berasumsi bahwa tadi semua melakukan sebaik mungkin. Ya, dari proses awal sampai pek sampai ngebayangin di tempat yang paling berkesan tadi. Ya. Maka dengarkan instruksinya. Pada saat ini lupakan semua yang tadi sudah dilakukan. Gak usah mikirin nafas, gak usah mikirin posisi, gak usah mikirin merinding. Biasa we ayeuna. Ya, biasa sebiasa mungkin. Ya, biasa aja kayak kita, ya biasa aja. Oke? Ya, instruksi pertama adalah udah lupain semua yang tadi. Ya, sekarang kita mau akselerasi. Oke? Ya, ambil posisi mau ngimplang lagi, terserah mau sambil tiduran, duduk, apa, bebas. Tak, yang penting pertahankan biasanya itu. Oke? Kalau Akang dan Teteh biasa buka mata, maka buka matanya. Kalau biasa ngimplengnya nutup mata, tutup matanya. Oke? Instruksi ikuti dalam hitungan 3, tarik nafas dalam. Niat buat ngimpleng, buang nafas. Wih, mantap, good. Tarik nafas lagi, kita 3 kali ya. Niat buat ngimpleng, buang nafas. One more time. Tarik nafas lagi. Niat buat ngimpleng, buang nafas. Nikmati ketidakadaannya. Nikmati tenangnya, nikmati kalau TV baru dinyalain, kalau komputer baru dinyalain, belum ada program apa-apa. Oke, sekarang kita mau pakai program, gitu ya. Siap. Buat yang ini saya minta semuanya pejamkan mata. Oke. Kalau yang ini mah harus ya biar mantap lah ya. Pejamkan mata Akang dan Teteh ya. Ikutin ya. Cuman sekali nih. Ya, ikutin. Saya setting dulu sebentar biar lebih peka. Dalam 3, 2, 1. Oke ya. Sekarang gampang banget. Oke, dengan mata yang terpejam, tenang dan rileks. Saya hitung sampai 3. Akang dan Teteh dengan mata yang terpejam, lihat ruangan yang sekarang ini Akang dan Teteh sedang berada. Tadi ngadep situ, ya, ngadep depan. Depan saya tadi ada apa? Teng, gitu ya. Sama persis sampai Akang dan Teteh itu melihat ruangan yang sama dengan yang sekarang sedang berada itu di pikiran Akang dan Teteh. Nah, ya, terusin ya. Ini supaya energinya bakal dibukain lebih besar supaya Akang dan Teteh processing gambarnya bisa lebih cepat. Mau fokus yang dari depan dulu boleh. Mau fokus, kalau Kang saya lihatnya dari atas nih. Boleh sok liatin denahnya dulu mungkin gitu ya. Tiap orang beda-beda. Intinya lihatlah ruangan yang sedang Akang dan Teteh saat ini berada. Secara umum dulu, zret, oh meja di sini, apa di sini, tetek. Terus detailin, saya mau detail yang meja, warnanya apa, di atas meja ada apa, misalkan gitu ya, mikirnya kayak gitu. Jadi secara umum dulu, denahnya dulu, tereret gitu, oh ya, gitu ya. Nanti detailin satu-satu. Kalau lagi tempat tidur misalkan, tempat tidurnya warna apa, spraynya tadi gambarnya apa, gitu ya, itu pas detailing. Ya, sok dikasih 5 menit ya. Sok. Dari sini disupport.
bendanya benar-benar ada di depan Akang dan Teteh, di sekeliling Akang dan Teteh. Oke, terus ya. Ini baru fase 1 ya. Nanti fase keduanya kita coba jump. Kita coba sesuatu yang menarik. Nikmati dulu di fase pertamanya. Ini sih terpantau kenceng nyedotnya ya. Pusing kesininya juga. Tokder, nggak apa-apa, yuk. Maksudnya banyak apa nyedotnya ini maksudnya berarti memang keserap sama Akang Teteh. Si energinya memang full. Terus ya kita hari ini sedang nanti deh penjelasannya. Ya, perhatikan di ruangan itu, di ruangan saat ini seperti apa. Kalau ada lampu, lampunya di mana? Ya. Oh, di atas meja misalkan ada buku. Bukunya buku apa? Gitu ya. Kalau lebih ekstrim, buka bukunya. Halaman pertamanya coba dibuka. Bisa itu. Banget bisa. Tapi nanti ya, buat yang udah biasa ngimpleng, eksplorasinya kayak gitu Akang Teteh. Ya, misalkan kita tahu ini ada lemari nih. Das. Secara visual kita kan cuma lihat, kalau kita ngelihat biasa kan lemari. Tapi coba Akang Teteh lihat di atas lemarinya ada apa, debunya seperti apa. Lemarinya dalam bayangan kita, pikiran kita dibuka lemarinya. Dalam lemari itu ada apa aja. Nah, itu buat yang udah biasa ngimpleng ya. Yang udah biasa ngimpleng, coba lebih satu, mungkin ya 3 langkah lebih ke depan ya itu tadi. Kalau buku, baca bukunya gitu ya. Atau lihat apa gitu ya. Dalam lemarinya apa. Kalau buat teman-teman yang awal, karena kita masih melatih otak kita untuk membentuk gambar, deteksi semua itu. Minimal posisi-posisi di sini ada ini, di sini ada ini gitu ya. Oke, 2 menit lagi ya. Detailkan, kemudian berusaha detailkan. Tentang pintu tuh seperti ini. Oh, pintunya ada stiker kah? Ada apakah? Gitu ya. Pasti capek ya. Sabar ya. Kepalanya kayak pusing-pusing, kayak berat-berat, iya gitu. Ya, namanya juga dilatih. Kalau pusing, kalau berat, kalau kayak ketusuk-tusuk mungkin, kayak ngilu-ngilu, itu berarti kita latihannya sudah benar. Memang harus dilalui. Oke, kita mau masuk fase kedua. Ya, semuanya positif mikirnya ya. Nyantai aja. Ya, semuanya bisa kok ini. Ya, semuanya adalah dalam fase berlatih ya. Oke, fase kedua perhatikan instruksinya. Perhatikan instruksinya. Saya ngitung sampai 3. Saya ngitung sampai 3. Hitungan 3. Sekarang dulu posisinya akan fix ya. Ngadep satu tembok kan ya. Ngadep satu ke arah satu arah kan. Oke, dalam hitungan 3, kalau itu terhalang tembok, maka di hitungan 3 Akang dan Teteh langsung berada di ruangan depan itu, di ruangan sebelah. Tembusin ya. Lihat ruangan di depan Akang dan Teteh. Ya, dalam 3, 2, dibantu 1, go. Das. Dindingnya jadi hilang, bisa lihat ke sana, bisa begitu. Atau Akang Teteh tiba-tiba ada di ruangan depan itu, sama bisa ngamatin lagi. Kalau di sana Akang Teteh di rumah itu ada, di ruang itu ada orang siapa, coba gitu ya. Lagi ngapain, perhatikan semuanya. Ya, Kang, udah saya nggak kelihatan. Udah bukan masalah kelihatan pakai mata. Biarin otaknya ngebentuk, oh gini, gini, gini. Ya, oh gini, gini, gini. Ya,
Ini adalah bentuk latihan ngimpleng yang terus terang paling susah. Ya, melihat benda real itu justru lebih susah daripada ngelihat energi. Ngelihat energi itu lebih gampang. Ya, kalau kita latihannya dari sini, ngelihat energi jauh lebih mudah nantinya. Ya, kita pakai yang berat, pakai yang susah. Terus, ya, cuman 2 menit lagi. Yuk, 2 menit dicoba aja dong. Nggak rugi kan? Coba baca di ruangan depan Akang dan Teteh, ruangannya seperti apa, situasinya seperti apa, kalau ada orang lagi ngapain. Bahkan mungkin kalau yang mau coba audio, dengerin suara apa aja di situ. Ya. Kalau kalau pengen mempekakan si sensor tekanan gitu ya, sensor suhu, coba rasain di sana suhunya panasnya segimana, dinginnya segimana gitu ya, ada angin kah? Nginjek ke lantai di situ tuh rasanya gimana? Sebenarnya bisa sampai gitu loh. Kalau kita yang versinya kayak kita ada di sana itu, kita nginjek rantai atau kita megang bendanya itu kerasa. Bisa ya? Kang saya nggak kerasa, ya nggak apa-apa. Dicoba dulu. Karena ini kan lagi ngelatihan ya. Endingnya bakal bisa kerasa. Kerja kerasnya sekarang, kan gitu. Oke. 1 menit lagi. Nikmati kesempatannya. Yuk. 69 orang. Yuk, mantap ini. Nah, seperti saya udah bilang, makin banyak yang ikutan latihan, makin gampang. Makin gampang buat saya ngolah ini, mendistribusikan energinya, makin gampang buat peserta latihan dapat bantuan. Karena yang ngedorongnya 69 orang. Ya, kalau latihan cuma bertiga, berarti tenaga bertiga kan gitu ya. Ini 69 orang insya Allah. Yuk. 15 detik. Oke, saya hitung sampai 3, tarik nafas yang dalam. Posisinya langsung tegakin, tenangkan pikirannya. 1, 2, 3, tarik nafas dalam. Buang, sebarin ke seluruh tubuh energinya kayak awal. One more time, tarik nafas yang dalam. Buang, sebarin energi ke seluruh tubuh. Buka matanya pelan-pelan. Ya, buka matanya pelan-pelan. Ini trik ya. Kalau buka mata tiba-tiba itu suka kaget. Oke, yuk ada yang mau cerita? Gimana ini? Pasti baca cerita ini. Aduh. So, Kang Usep ya ada. Dengan Akang yang sampaikan karena memang pada saat Akang menginstruksikan tadi yang sekarang ini kan saya posisi di kamar. Tapi tadi maksudnya suasananya suasana lain gitu. Jadi di situ saya melihat seperti ada wanita seperti orang zaman dulu, dia lagi kecil gitu, pendek gitu. Dia masak dengan pakaian yang kayak orang zaman dulu, kayak apa, kebaya atau gimana, dengan kain itu, Kang. Nah, kemudian karena udah lari ke situ, Akang instruksikan itu, saya kembali lagi konsentrasi yang seperti Akang instruksikan. Terus kemudian terjadi lagi yang sifatnya random. Saya melihat posisi saya itu seperti di bawah pohon, tapi saya melihat seperti kita mendongak ke atas gitu. Jadi ada nampak daun dan awan dan gitu, Kang. Jadi saya kembalikan lagi seperti Akang instruksikan, tapi di situ udah nggak konsen lagi, Kang. Jadi gitu, Kang. Biasanya udah biasa gitu kan? Atau pengalaman pertama ini? Memang
Ada dulu yang seperti saya cerita dulu Kang, dulu kan saya pernah juga, tapi sifatnya random Kang. Dulu pengalaman juga belajar apa sama Kang juga kan waktu ini saya coba belajar ngimpleng. Ada beberapa kali tapi yang bisa saya deteksi itu, yang bisa saya cari tahu itu salah satunya itu ketika saya terlihat kayak di tempat wisata gitu Kang. Di tempat wisata air terjunnya tuh tinggi, kemudian ada jembatan gitu Kang. Jadi wisata itu ada jembatannya. Nah, di situ saya posisi pada saat itu masih di belakang jembatan, ada wanita juga di depannya. Kemudian saya melihat apa namanya air terjun tadi sampai akhirnya saya mencoba ke air terjun tadi, kemudian saya langsung tiba-tiba udah di depan air terjun terus air terjun tadi, kemudian saya melihat ke atas itu air terjunnya tinggi. Nah, di situ saya penasaran, Kang, apakah memang benar ada air terjun tersebut? Kemudian saya coba mencari di Google gitu, Kang. Yang saya cari di Google tuh, saya kan nggak tahu ini tempat wisata atau apa tuh, Kang. Jadi saya buat aja di situ tempat wisata yang ada air terjun, ada jembatannya, dan ternyata setelah saya cari di situ sama persis yang ada di Google namanya Curug Sawer, Kang. Wah, mantap. Masih random, Kang, jadi nggak bisa dikontrol gitu. Oh, siap. Oke, berarti satu ya buat kasusnya Akang, ngimplengnya udah bener ya, udah terjadi ya, karena bisa terverifikasi emang bener barangnya ada dan kita sebetulnya belum tahu itu awalnya kan gitu ya, jadi bukan mengada-ngada. Oke, good. Ikutin terus latihan kita sampai Februari. Nanti Akang bisa lebih ngontrol mana mau kemana. Jadi Akang ini saat ini kan gampang ketarik sama frekuensi nih. Nah, nanti kendalinya kita buat supaya kita bisa ngatur mau kemana gitu ya. Udah bagus Kang ya. Ini akhir Januari udah bisa gitu. Oke, ini bagus ceritanya. Yang lain mungkin ada yang mau cerita? Ayo cerita, ini saya tahu banyak cerita ini. Yuk, 10 menitan lah cerita. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dari Ardiansa Surabaya. Gimana Kang? Ini semenjak itu memasuki sesi TM ya. Ada sekitar 2 mingguan. Sampai sekarang itu kan kalau tiap malam itu kan hampir tiap malam itu saya ikut jurnal astral Kang. Gitu. Jangan kalau latihan mandiri sendiri kan agak-agak gimana gitu loh. Jadi saya ikut jurnal astral, setelah itu baru saya lanjutin latihan mandiri Kang. Saya ke itu ke pantai Parangkusumo Kang. Oh, oke. Nggak bayar tiket lagi ya? Langsung Kang. Langsung terbang ke sana. Terus gini Kang, suatu hari kalau nggak salah itu hari Sabtu kemarin barusan ikut rombongan dari Kendan itu kan baru selesai gitu Kang. Tiba-tiba itu saya ketarik Kang ke pantai Parangkusumo Kang. Gitu. Setelah itu nggak lama Kang dari ombak itu keluar kereta Kang. Keluar apa? Keluar kereta kencana. Oh, biasa. Gitu. Betul, saya gak berharap juga gak kepingin juga, tapi kok malah ditarik Kang. Apa itu juga bisa dikatakan dapat undangan gitu Kang. Gini Kang. Ditarik, Kang. Oke. Ini jawabannya ini saya harus hati-hati. Soalnya gini. Waktu itu belum saya niatin ke sana Kang, tapi langsung ketarik Kang. Gitu. Ya, oke. Akang dan Teteh, ini kasusnya kan berarti astralnya udah ini ya. Nah, kalau pertanyaannya gini, kita itu sebetulnya ketika ngasral itu ada beberapa strategi ya gitu ya. Strategi perjalanan ya. Ada yang memang kita ngasral nggak pakai tujuan.
nanti maka tujuan itu akan nanti kita itu bakal ketarik ke tempat-tempat yang memang secara umum kita ada sesuatu yang harus diselesain biasanya, gitu ya. Jadi misalkan kemana, kenapa ke sini tiba-tiba, padahal niatnya mau kemana, misalkan gitu ya. Itu ya berarti sebetulnya di situ ada sesuatu yang perlu diselesaikan, ada sesuatu yang perlu kita pelajari atau apa biasanya kayak gitu. Nah, itu tipe pertama ketika kita ngimplang suka begitu, ya. Tipe kedua, bukan tipe kedua ya, strategi kedua adalah memang dari awal kita menguatkan kita mau ngapainnya udah jelas, gitu ya. Nah, ini kan sehingga ya kita perlu berlatih dua teknik itu ya. Menurut saya sih tetap kendali kemana mau ngapain itu tetap harus ada di kita, gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah sekarang kan belum pada tahap kita sebetulnya belum pada tahap jalan-jalan seperti itu ya. Ini kan kalau teman-teman yang lain itu dengar ceritanya Akang itu udah kayak waduh kan gitu ya, pengen dong kan gitu ya, pasti pengen begitu tuh. Nah, tapi saya mau kasih satu hal untuk bekal semua. Ingat bahwa ketika kita ngasral itu banyak sekali jebakan. Ya, tidak semua yang kita lihat seperti itu, gitu ya. Ada kelihatannya apa, ada kelihatannya orangnya baik atau apa gitu ya, belum tentu. Ya, jadi waspada harus tetap ada. Ya, itu aja dulu pegangan pertama. Ya, nanti di akhir-akhir, kemudian kan nanti kita akan bikin grup yang emang ngasralnya udah jalur-jalur yang udah kemana-mana gitu ya. Nanti ada diskusi-diskusi lebih lanjut tentang yang seperti itu, gitu ya. Tapi intinya buat semua adalah ingat ketika nanti kita ngasral itu kita ada di dunia kemampuan kita itu bisa nangkep informasi-informasi yang biasanya kita nggak tahu ya. Jadi ini dunia baru gitu ya. Sama seperti kita pakai medsos, pakai TikTok gitu ya. TikTok bagus nggak? Bagus. Tapi kalau kitanya terjebak di TikTok ya kadang-kadang kita nggak tahu mana hoax, mana benar gitu ya. Nah, membedakan mana hoax, mana benar ini butuh jam terbang gitu ya, dan butuh orang-orang yang bisa saling ngingetin gitu ya. Jangan sampai kita terjebak di hoax-hoax itu. Kira-kira gitu Kang yang pengen saya sampaikan di awal ya. Udah bagus itu, nggak apa-apa ikutin aja. Kalau ada terjadi seperti itu, maka saya sarankan interaksi aja. Ya, santai aja, interaksi aja. Gitu. Toh kita itu kan bukan nyawa kita ke sana. Ya kan bukan nyawa kita yang ke sana. Tenang aja. Terus gini Kang, terus tulang punggung belakang ini Kang sakit semua Kang. Terus saya coba melihat Kang, ternyata ada penataan Kang di punggung belakang gitu Kang. Gitu. Ya itu menikmati aja. Itu kan privilege-nya jurnal astral. Maksudnya tuh saya gak berharap juga kok tiba-tiba kok ada penataan di posisi di punggung belakang gitu kan. Oke. Penempatan sesuatu yang sudah ditempatkan gitu kan. Saya sih nitipnya gini Kang, ingat semuanya kendalinya di kita ya. Ketika ada sesuatu, kitanya ngizinin atau enggak gitu. Gitu. Iya siap Kang. Dulu ini buat apa segala macam. Menurut saya tetap harus tanya. Saya kaget Kang. Iya. Tuh makanya biasain pakai tahanan. Siap. kan jarang pakai tahanan. Belenjang-belenjang aja. Saya juga kaget Kang kok tiba-tiba ada penataan. Agak lama juga sih Kang penataannya Kang. Tuh. Oh ya nggak apa-apa, nikmati aja sih. Kayaknya ini aman. Ya. Iya. Ya cuman waspada ya ke depannya ya. Kendali harus di kita. Kita gunain tahanan dulu Kang sebelum ngimplang lagi. Iya harus wajib. Jaga-jaga Kang gitu Kang. Saya juga gini itu iya kalau baik kalau enggak untuk diri saya gitu loh Kang. Ya niat tuh itu niatnya harus di awal dulu. Ya. Kang. Ya walaupun ikutan ngimplengnya XHI, ngimplengnya jurnal astral, niatnya harus benar-benar kita sendiri kan ya, tulus ya, maksudnya kalau ini walaupun itu XHI tapi nggak bagus buat saya jangan gitu. Itu niatin banget gitu.
Oke, ada lagi yang mau cerita? Kang, Satu ada orang lagi mungkin? tanya, Kang. Yuk. Belum ada yang mau cerita lagi? Banyak ini yang kejadian tadi. Malu-malu semua. Ya sudah, kalau mau ditulis aja ya tulis ya. Ingat ya, pesannya adalah nulis pengalaman apapun itu bukan untuk pamer, bukan buat apa. Jangan sampai kita mikirnya, oh saya kok kayak pamer. Enggak. Nulis itu adalah bukti bahwa kita sangat yakin bahwa mengalami itu. Dan itu penting buat kita sendiri menguatkan mindset kita. Ya. Terus teman-teman yang lain, kalau ada teman-teman yang cerita di grup, nggak apa-apa gitu ya, mau nggak usah di komen juga nggak apa-apa gitu ya, itu mah jadiin aja referensi. Tapi kitanya sendiri mikir, itu mah pengalaman si A, pengalaman saya insya Allah juga ada pengalaman dan bisa jadi sangat berbeda gitu ya. Jangan sampai kita iri, salah-salah mindset gitu. Oh si ini udah bisa ABC kok saya enggak gitu ya. Nah itu kan membunuh diri sendiri. Ya pengalaman teman-teman yang lain itu ada ilmu-ilmu yang tersembunyi di sana. Terima, ambil ilmu-ilmu pembelajarannya dan pakai itu untuk memperkaya si pengalaman kita sendiri. Pengalaman kita pasti berbeda, gitu ya. Itu kalau belum ada yang mau cerita. Oke, nah saya mau jelasin dulu buat menutup yang sekarang. Jadi yang kita latih tadi itu adalah bagaimana kita lebih peka. Kan kayaknya tadi kayak kita ngerasain energi sendiri kan? Tapi sebetulnya itu teh proses kita mendeteksi. Kalau kita anggap aja sonar ya, semoga tahu yang namanya sonar. Kayak radar ya. Kita tuh tadi lagi nyebar-nyebarin energi gitu ya. Dan feedbacknya itu kita rasain ya. Di awal-awal tuh yang nafas, naikin, jebret, itu sebenarnya kita lagi mempersiapkan radar kita sejauh mungkin untuk mendeteksi kemanapun. Nah, Akang dan Teteh bisa latih itu secara mandiri. Namun, kalau PR-nya buat latihan ini apa? PR-nya adalah latihlah lebih sering metode yang terakhir kayak tadi. Tarik nafas 2 kali, siap, impleng ke depan. Gitu ya, impleng ke ruang sebelah. Impleng ke apa? Gitu ya, kalau kita punya atau kalau yang simpel kayak kemarin, ada benda, lihat bendanya gitu ya, misalkan garpu, garpunya ada gitu ya. Coba lihat garpunya, oke. Terus impleng si garpu tadi, putar-putar dalam pikiran kita, ya. Kalau ada tulisannya apa gitu ya. Kalau itu udah bisa detail, itu berarti Akang dan Teteh kemampuan otak processingnya itu udah sangat-sangat bagus, ya. Kang, saya mah kalau gambar garpu teh cuman garpuna weh. Terus kayak kayak detailnya belum, nggak apa-apa. Makin sering dilatih nanti dia makin detail, ya. Bakal capek sampai latihan berikutnya ini kan hari Senin itu tanggal berapa ya? Tanggal 11. Saya tuh sampai 10, aduh. Sampai tanggal 12 nggak bisa. Jadi nanti saya lihat ya, kalau kalau tanggal 2, berarti tanggal 13 kita latihan ya. Pokoknya tanggal 13-nya. Jadi kalau 12 itu Senin, saya nggak bisa nih Senin ini. Tanggal 13 kita latihan. Nah, dari sekarang sampai tanggal 13, latih yang tadi. Ya, tarik 2 nafas, dalam yakin, impleng, jebret, impleng, jebret. Ke benda-benda real. Atau misalkan impleng orang tua, impleng anak kita. Gitu ya. Kayak gitu. Biasain itu. Jelas nih PR-nya? Kang, Yes? ini nyimpleng berarti ke real time-nya atau ke feature yang kejadian ke belakang atau gimana, Kang? Oh, ya. Oke, ini tadi ada hubungan sama yang tadi cerita ya. Ketika kita niat nyimpleng pada fase latihan ini real time. Lihat saat ini. Kalau ternyata dapatnya kayak ruangan ini tapi kuno zaman dulu banget atau ke depan gitu ya. Kok tiba-tiba saya lihat eh, tanggal tapi tanggalannya 2029 gitu ya. Itu mah bonus. Ya, tapi niatin awalnya adalah niatin real time. Kan soalnya kadang-kadang ada yang suka banyaknya ketarik ke belakang, kadang-kadang ada gitulah. Namanya juga belajar ya, kadang-kadang loncat-loncat gitu.
tapi niatin buat lihat yang real time. Begitu. Jelas, Kang? Yuk, ada tanya lagi nih tentang PR nih. Ini ya. Kang, Yes. ngebedain real time sama ke depannya ke future ini gimana? Soalnya tadi kan ke ulu waktu. Nah, ulu waktu tadi kejadiannya maghrib. Nah, ini yang di belakang atau yang ke depannya gitu. Posisi dari atas itu kan ulu waktu di atas, kelihatan ke bawah pantainya itu maghrib gitu, Kang. Tapi nggak pasti ini yang berdasarkan. Padahal waktu tahun berapa tuh yang akan ngadain di Bali itu kan, kalau di waktu kan waktu itu sore apa ya waktu sore kalau nggak salah gitu kan. Cuma kok tadi kok agak-agak maghrib gitu, Kang. Oke, gini. Tadi itu kan memang kita tidak mendefinisikan real time atau gimananya ya pas ke kan cuma dibilang tempat paling berkesan. Nah, jadi memang wajar kalau tadi time frame-nya beda-beda gitu ya. Enggak ini. Nah, gimana kita ngebatasinnya ya nanti berikutnya kita nyimbang-nyimbang lagi yang bagian dari PR ini, maka niatkan pada waktunya sama dengan sekarang. Kalau di sana sekarang malam berarti pas lihat sana ya malam lagi gitu ya. Nah, tapi itu niatnya ya. Niatnya seperti itu. Eksekusi biasanya nggak selalu langsung seperti itu. Nah, misalnya kenapa jadinya ini masih siang gitu ya. Jangan bilang salah dulu. Maka pada saat ke tempat terus kenapa ini siang gitu ya. Maka kita tenangin dulu terus cari tahu ini kapan gitu ya. Dan terus geserin si waktunya. Kita bisa loh kayak kita diem gini ya. Terus si matahari itu berubah gitu, set gitu. Si waktunya bisa kayak gitu sebetulnya mah. Kalau yang buat orang-orang yang tipikalnya ya gitulah, geser maju mundur time frame tuh bisa gitu. Cuman kalau ke depan ke future itu rada-rada riskan gitu ya. Ini hubungannya sama deja vu dan teman-temannya ya. Nah, kenapa riskan? Karena kehidupan waktu itu kan berfungsi seperti video recorder. Dia mencatat semua apa yang sudah terjadi. Sehingga kalau kita mau lihat dari sini ke belakang, kalau tipikal kita punya tipe ngimpleng yang bisa ngakses catatan video-video itu, kita bisa sangat mudah nge-track ini si barang ini sebulan yang lalu di mana, kemana gitu ya, misalkan kira-kira gitu. Nah, tapi kalau ke depan itu kan masih banyak option gitu ya, jadi belum pasti. Makanya saya selalu tidak menyarankan lihat ke depan, karena lihat ke depan itu sesuatu yang masih belum pasti. Ya, kalau jalan mah belum dilewati, gitu ya. Maka masih banyak percabangan yang bisa kanan, kiri, atas, bawah, dan teman-temannya. Ya, tapi itu urusan buat nanti. Fase kita baru latihan kedua. Latihan kedua, lihatlah barang-barang yang real. Ya, jangan lihat tetangga sebelah ya, apalagi ini zaman dulu kalau saya pengen ngimplang kan suka pengen lihat WC tetangga misalkan gitu ya. Nah, ya jangan ke WC lah. Lihat ke ruangan sebelah ada apa kan gitu ya. Nah, nanti teman-teman lihat. Nah, setelah selesai latihan ngimplang kan paling cuma 10 menit gitu ya. Lihat ke sana, lihat ke ruangannya benar nggak apa yang kita lihat. Ketika melihat benar, biasa aja. Ketika lihat kok nggak sesuai, biasa aja juga gitu ya. Jangan sampai benar ketika yang kita lihat benar membuat kita jadi sombong, over pede gitu ya. Jangan sampai ketika yang kita lihat tidak sesuai, kitanya jadi nggak pede. Ya, karena nggak sesuai itu bisa jadi susunan, misalkan kita lihat meja makan, kok di meja makan ada ayam 3, misalkan gitu ya. Pas dilihat, kok nggak ada ayam gitu ya. Bisa jadi ayam 3 teh pas kita lihat nggak sengaja lihatnya yang kemarin atau gimana gitu ya, karena ada waktunya yang time frame yang belum kita batasi gitu ya, yang belum kita biasa untuk maju mundurin gitu ya. Jadi bisa jadi apa yang kita lihat itu benar, tapi waktunya kapan gitu ya. Sehingga pede aja, yakin aja, toh kita juga namanya berlatih. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup?
Jelas ya? Oke. Oke, kalau begitu thank you sudah berlatih, udah 1,5 jam lagi gitu ya. Sebetulnya ini sudah masuk ke ngimplengnya, tahap-tahap awal gitu. Silahkan dilatih ya. Yang ini saya yakin udah pada bisa. Ya, tinggal pede latih. Berat iya, capek iya. Kalau berat dan capek artinya memang latihannya sudah benar. Ya, saya berharap nanti pertemuan berikutnya tanggal 13 ya. Tanggal 13 Akang dan Teteh sudah banyak cerita itu di grup ya. Karena dengan settingan yang sekarang pasti banyak kejadian ya. Pengalaman Akang Teteh itu bakal banyak bukan pas lagi kita lagi latihan gini, tapi nanti malam tidur kok mimpinya apa. Besok pagi kok bangun ngelihat apa, besoknya ternyata bener gitu ya. Kejadian atau apa gitu ya. Itu akan banyak banget dalam bulan Januari ini. Maka ceritakan. Begitu ceritain itu nanti berarti kayak main TTS ya, teka-teki silang. Oh, 1 mendatar udah nih, nanti 2 menurunnya apa, gitu ya. Nah, itu akan terjadi ketika kita dalam minggu ini menyelesaikan tugas-tugas kecil itu. Ya, maka peka teruslah sepanjang minggu, karena itu yang jadi modalnya kita. Oke, kita tutup bareng-bareng. Terima kasih sudah hadir kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun, terima kasih. Ketemu lagi tanggal 13 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kang. Sawang sunat.